Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat secara sunnah, kembali lagi di ruang yang selalu mengingatkan kita bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal obat dan periksa dokter, tapi juga bagaimana kita menata gaya hidup sesuai tuntunan Nabi dan selaras dengan sains modern. Pernahkah kita menyadari bahwa sebagian besar penyakit berat di zaman modern, termasuk stroke dan hipertensi, tidak hanya bermula dari makanan, tetapi juga dari emosi yang tidak terkendali. Di antara emosi paling berbahaya adalah marah. Dalam Islam, marah bukan sekedar sifat buruk, tetapi penyakit hati yang dampaknya bisa menjalar hingga pembuluh darah dan otak. Hari ini kita akan membahas bagaimana marah memicu stroke secara medis, bagaimana Rasulullah SAW telah memperingatkan bahaya marah jauh sebelum sains modern, dan mengapa zaman sekarang jauh lebih rawan stroke dibandingkan zaman Nabi, dan bagaimana sunnah menenangkan emosi menjadi proteksi alami pembuluh darah. Mari bahas pelan-pelan dan penuh hikmah. Marah adalah api yang merusak tubuh dari dalam. Rasulullah SAW bersabda, marah itu dari syaiton, dan syaiton diciptakan dari api. Hadis riwayat Abu Dawud. Api memiliki sifat panas, meledak, dan menghancurkan dari dalam. Secara medis, saat seseorang marah, hormon adrenalin dan kortisol melonjak tajam, denyut jantung meningkat tajam, tekanan darah naik mendadak, pembuluh darah menyempit secara ekstrim. Inilah kondisi paling berbahaya bagi otak, dan stroke sering terjadi bukan karena marah sekali, tetapi karena marah yang berulang, disimpan, dipendam, dan tidak diselesaikan. Apa hubungannya antara marah dan stroke menurut sains modern? Penelitian modern menunjukkan, orang dengan temperamen pemarah memiliki risiko stroke 2-3 kali lebih tinggi. Ledakan emosi bisa memicu pecahnya pembuluh darah otak. Marah kronis menyebabkan peradangan pembuluh darah. Inilah yang disebut silent damage. Seseorang terlihat sehat, tetapi pembuluh darahnya rapuh akibat emosi yang tidak terkontrol. Dan menariknya, semua ini telah diantisipasi oleh sunnah Nabi SAW. Kembali ke zaman Nabi. Beliau bahkan mengulang nasihat yang sama. Jangan marah. Ketika ada salah seorang sahabat yang meminta nasihat singkat, Rasulullah SAW selalu menjawab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat itu meminta lagi. Jawabannya tetap sama, jangan marah. Mengapa Nabi mengulang nasihat ini? Karena marah adalah pintu dari banyak kerusakan. Kerusakan akhlak, kerusakan hubungan, dan tentunya kerusakan fisik. Hari ini kita melihat akibatnya dalam bentuk stroke, serangan jantung, hipertensi, gagal ginjal. Mari kita bandingkan zaman Nabi versus zaman sekarang. Zaman Rasulullah SAW hidup sederhana, tidak dikejar notifikasi, tidak hidup dalam tekanan deadline, konflik diselesaikan langsung, emosi tidak dipendam lama. Sedangkan di zaman sekarang, kita sering mengalami stres kronis, marah dipendam bertahun-tahun, tekanan ekonomi, media sosial memicu emosi, kurang istirahat, kurang zikir, dan kurang gerak. Akibatnya marah menjadi kebiasaan, tekanan darah naik perlahan, stroke datang tiba-tiba. Apalagi emosi marah yang dipendam lebih berbahaya. Banyak orang berkata, saya tidak marah, saya pendam saja. Padahal secara medis, marah yang dipendam akibatnya kortisol tinggi jangka panjang, merusak dinding pembuluh darah, dan memicu hipertensi kronis. Lalu, bagaimana cara mengatasi ini semua? Mari kita bahas bersama. Rasulullah SAW tidak mengajarkan memendam marah, tetapi mengelolanya dengan cara sunnah. Bukan dipendam, tapi ditundukkan. Dalam Islam, marah bukan dihilangkan, tetapi dikendalikan agar tidak merusak diri dan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana caranya? 1. Sadar dan hentikan reaksi. Saat marah datang, jangan langsung bereaksi. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Ahmad. Maknanya hari ini,
Ketika amarah itu datang, jangan langsung membalas chat, jangan langsung bicara, jangan ambil keputusan. Dan diam adalah rem pertama emosi. 2. Ubah posisi tubuh, regulasi saraf. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika belum reda, berbaringlah." Hadis riwayat Abu Daud. Hikmah ilmiahnya, posisi duduk dan berbaring menurunkan adrenalin, detak jantung melambat, tekanan darah turun. Ini terapi fisik langsung dari sunnah. 3. Berwudu, terapi air dan ketenangan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya marah itu dari syaiton, dan syaiton diciptakan dari api. Api dipadamkan dengan air." Hadis riwayat Abu Daud. Efek nyatanya, air dingin menenangkan sistem saraf, menurunkan suhu tubuh, mengurangi tegangan otot. Berwudu saat marah sama dengan memadamkan api emosi. 4. Zikir dan istighfar, menurunkan gejolak batin. Zikir yang diajarkan Nabi saat marah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Secara ruh dan sains, bisa menurunkan hormon stres, menstabilkan irama jantung, dan mengalihkan fokus pikiran. Istighfar juga mengingatkan bahwa aku sedang diuji, bukan diserang. 5. Tunda keputusan, sunnah berpikir panjang. Nabi tidak pernah memutuskan sesuatu saat marah. Terapkan hari ini, tunda membalas pesan, tunda memutuskan, tunda menghukum. Keputusan saat emosi sering berujung penyesalan. 6. Salurkan marah dengan cara yang halal. Islam tidak mengajarkan memendam marah. Cara menyalurkan secara sehat bisa dengan sholat sunnah, jalan kaki, menulis, menyendiri sejenak, atau curhat kepada orang terpercaya. Karena marah yang tidak disalurkan dengan benar akan berubah menjadi penyakit tubuh. 7. Latihan harian, marah jadi kontrol diri. Sunnah bukan hanya reaksi, tetapi latihan rutin. Zikir pagi petang, sholat tepat waktu, puasa sunnah, tidur cukup, dan menjaga lisan. Hati yang terlatih tenang lebih kebal terhadap ledakan emosi. Kesimpulan mengelola marah secara sunnah berarti tidak meledak, tidak memendam, tapi menundukkan emosi di bawah akal dan iman. Karena Nabi SAW mengajarkan, menang atas diri sendiri lebih mulia daripada menang atas orang lain. Dan ketenangan hati adalah perlindungan alami dari penyakit, termasuk hipertensi dan stroke. Harus kita sadari bahwa marah, hipertensi, dan stroke rantai yang sering diabaikan. Berawal dari marah, hipertensi, kerusakan pembuluh, stroke. Banyak orang menjaga makanan, minum obat, tapi lupa menjaga emosi. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan, kesehatan dimulai dari hati yang tenang. Bagaimanapun juga, marah bukan sekedar akhlak, tetapi masalah kesehatan. Marah bukan hanya soal dosa, tetapi soal usia, otak, dan nyawa. Sunnah Nabi SAW bukan hanya untuk pahala, tetapi proteksi alami dari stroke dan penyakit berat. Jika hari ini kita ingin tekanan darah stabil, pembuluh darah sehat, dan umur panjang penuh keberkahan, maka salah satu sunnah terpenting adalah mengendalikan marah. Karena Nabi SAW tidak berkata, "Jangan makan ini, jangan minum itu," tetapi justru menekankan, "Jangan marah." Selain marah, ada beberapa emosi negatif yang lainnya juga bisa memicu hipertensi dan stroke. 1. Stres kronis atau tekanan hidup berkepanjangan. Apa itu? Stres yang tidak pernah selesai, bukan stres sesaat. Dampak medis, kortisol tinggi terus-menerus, tekanan darah naik perlahan, pembuluh darah menyempit dan kaku, gula darah dan lemak naik. Ini jalur paling umum menuju stroke. Contoh zaman sekarang, kepala keluarga memikirkan ekonomi tiap hari, pekerja dikejar target tanpa jeda, ibu rumah tangga kelelahan tanpa dukungan, pikiran tidak pernah benar-benar istirahat. Bagaimana sunnah menenangkan stres? Yaitu
Dengan caranya sholat tepat waktu, zikir pagi petang, tawakal, melepaskan beban berlebihan setelah ikhtiar. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Efeknya pada tubuh bisa menurunkan kortisol, menenangkan sistem syaraf, dan menstabilkan tekanan darah. Kedua, cemas dan takut berlebihan. Apa itu? Seperti rasa takut yang terus hidup di pikiran, meski ancaman belum tentu nyata. Dampak medis, detak jantung cepat terus-menerus, tekanan darah sulit turun, gangguan tidur, pembuluh darah kejang. Contoh nyata, takut kehilangan pekerjaan, takut miskin, takut masa depan anak, overthinking sebelum tidur. Sunnah mengatasinya, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 3. Dengan zikir hasbi Allah, membaca doa perlindungan, dan membatasi overthinking. Efeknya, detak jantung lebih stabil, tekanan darah pasti menurun, dan tidur lebih nyenyak. Ketiga, sedih berkepanjangan atau duka yang tidak terkeluarkan. Apa itu? Bukan sedih sesaat, tapi kesedihan yang dipendam bertahun-tahun. Dampak medis, hormon bahagia menurun, imunitas turun, tekanan darah jadi tidak stabil, dan resiko penyakit jantung dan stroke meningkat. Contohnya, kehilangan orang tercinta, kegagalan hidup yang tidak pernah diterima, dan luka batin lama yang tidak disembuhkan. Solusi dalam sumah, yaitu menangis di hadapan Allah, sholat malam, doa dan sabar aktif, bukan pasrah kosong. Keempat, dengki dan iri hati. Apa itu? Tidak suka melihat orang lain senang atau berhasil. Dampak medis, emosi negatif berulang, stres mental setiap hari, tekanan darah naik tanpa disadari. Contohnya, iri melihat kesuksesan orang di media sosial, membandingkan hidup terus-menerus, hati tidak pernah tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah hasad, karena hasad memakan kebaikan seperti api memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud. Penyelesaian sunnah, syukur sadar, qanaah, dan doa kebaikan untuk orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Hadis riwayat Muslim. Efeknya, hati lebih lapang, emosi negatif berkurang, tekanan mental menurun. Kelima, dendam dan sakit hati lama. Apa itu? Marah yang disimpan dan diingat terus. Dampak medis, kortisol kronis, tekanan darah menetap tinggi, dan peradangan pembuluh darah. Contohnya, konflik keluarga bertahun-tahun, tidak memaafkan pasangan, luka masa lalu yang terus diulang di pikiran. Penyelesaian sunnah, memaafkan, bukan melupakan, doa untuk diri sendiri, dan menyerahkan keadilan pada Allah. Efeknya, tekanan darah turun, beban mental berkurang, emosi tidak terpendam. Keenam, kegelisahan dan tidak ridho. Hati tidak pernah puas, selalu merasa kurang. Dampak medis, aktivasi syaraf stres terus-menerus, tidur terganggu, dan hipertensi sulit dikontrol. Contohnya, selalu merasa hidup orang lain lebih baik, tidak pernah merasa cukup, gelisah meski secara materi cukup. Dalam sunnah, hiduplah qanaah, syukur, ridho terhadap takdir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang Islam, diberi rizki cukup dan qanaah. Hadis riwayat Muslim. Efeknya, pikiran tenang, tidur membaik, hipertensi lebih terkendali. Pola umum yang terjadi saat emosi dan menimbulkan penyakit, itu seperti emosi negatif, hormon stres naik, tekanan darah naik, pembuluh darah rusak, terjadilah stroke dan serangan jantung. Kesimpulannya, stroke dan hipertensi bukan hanya soal garam dan lemak, tapi soal beban hati yang tidak diselesaikan. Dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita agar menjaga hati, menenangkan jiwa, dan menguatkan iman. Karena sunnah bekerja pada sistem inti manusia, hati, pikiran, syaraf, dan pola hidup. Bukan hanya memadamkan gejala, tetapi menyembuhkan sumbernya. Meskipun emosi negatif berbeda-beda,
tapi akar dan penyelesaiannya satu, yaitu sunnah yang bersifat universal dan berlapis. Karena itu, sunnah bisa mencegah hipertensi, menurunkan resiko stroke, dan menjaga jiwa tetap stabil di zaman berat ini. Dan sunnah adalah terapi pencegahan paling dalam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal jariah dan membawa keberkahan untuk kesehatan kita. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang merasakan manfaat hidup sehat sesuai sunnah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.